Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang remaja putri di Tanjung Redep diterkam buaya saat bermain air di tepi sungai. Warga Samarinda resah akibat kelangkaan gas melon di pasaran. Pelajar sekolah dasar di Balikpapan diajak untuk melihat tumpukan sampah dan teknik pengelolaannya. Puluhan pelajar dari SD Negeri 030 Balikpapan Utara Senin siang mengikuti kegiatan belajar di luar ruangan. Lokasi yang dipilih kali ini terbilang istimewa, yakni tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS Manggar. Di tempat tersebut, para pelajar dikenalkan cara-cara mengolah sampah dan pemanfaatannya. Hal ini dinilai penting agar para pelajar bisa memahami teknik pengelolaan sampah, sekaligus bisa memilah sampah yang harus dibuang dan sampah yang bisa dikelola menjadi barang berharga. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari pembelajaran kependudukan dan lingkungan hidup atau PKLH. Mengadakan outing class sekaligus pembelajaran tentang pemrosesan akhir sampah di TPAS Manggar. Kami berharap dari sini nanti anak-anak mempunyai pengetahuan tentang bagaimana sampah-sampah yang ada di Balikpapan diolah di TPAS sini. Oke. Ini khusus kelas 6 aja, Bu ya? Iya, ini khusus kelas 6 pembelajaran PKLH tentang pengelolaan sampah. Dari pengelola TPAS Manggar diketahui jumlah sampah yang masuk ke lokasi tersebut perharinya mencapai 400 ton. Jika saja masyarakat tidak ikut membantu mengurangi jumlah sampah, maka TPAS Manggar ini akan cepat penuh. Sebenarnya kan di sini ini kan sebagai pembelajaran juga, edukasi juga, makanya kami berharap untuk anak-anak yang datang ke sini ada yang dibawa pulang untuk mereka, karena kenapa? Tanpa dari mereka, dari usia dini mereka, kita nggak akan bisa mengurangi volume sampah. Karena kenapa? Kalau udah besar ini mau dikasih tahu tuh berat, mereka pasti buangnya sembarangan. Makanya begitu masuk di sini kita kasih lihat bagaimana kondisi sampah yang ada di Kota Balikpapan. Selama mengikuti kegiatan belajar di TPAS Manggar, para pelajar diberi pengetahuan pengembangbiakan cacing sampah atau maggot dan mengelola sampah menjadi kompos. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Gotong royong menanami kembali di lahan yang kering ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat bersama TNI, Polri, dan perusahaan pertambangan. Bibit pohon yang ditanam merupakan pohon khas Kalimantan seperti pohon ulin dan berbagai jenis buah-buahan. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengapresiasi inisiasi untuk menanam kembali lahan yang mati. Hal ini dianggap bagian dari upaya untuk melestarikan alam pasca aktivitas perkebunan maupun pertambangan. Diharapkan langkah ini bisa diikuti organisasi dan perusahaan lainnya yang beroperasi di wilayah Kutai Barat. Ini pemerintah baik mengapresiasi dan terima kasih sudah memberikan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan, khususnya penanam pohon-pohon. Yang kedua, kita berharap tadi sudah disampaikan tidak hanya ditanam terus dipelihara minimal 2 tahun supaya tanaman ini tidak mati. Karena ini masa kritisnya adalah masa mulai penanam sampai setahun dan 2 tahun. Yang ketiga, ini menjadikan motivasi untuk perusahaan-perusahaan lain juga memberikan kontribusi yang sama untuk daerah dengan menanam pohon, melestarikan hutan, baik itu hutan kota, baik itu hutan atau bening dan hutan-hutan yang lainnya.
Salah satu perusahaan pertambangan yang menginisiasi penanaman kembali hutan menyatakan kegiatan ini dilakukan untuk menyelamatkan ekosistem lingkungan hutan. Total sebanyak 8.750 bibit yang akan ditanam di hutan kota dan hampir 26.000 pohon ditanam di areal seluas 41,5 hektar yang berlokasi di hutan Hemak Beniung. Sesuai dengan tanggung jawab kami sebagai perusahaan yang juga memperhatikan lingkungan, maka kami melakukan itu. Salah satu di hutan kota ini ada 14 hektar dengan jumlah pohon yang ditanam hari ini sekitar 8.000 lebih pohon yang ditanam. Ini harapan kita juga ini membawa manfaat yang positif buat masyarakat Kutai Barat khususnya. Begitu juga Hemak Beniung ada 41 hektar dengan total tanaman yang ditanam sekitar 25.000. Saya pikir dua-dua ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap aspek lingkungan. Usai penanaman, pihak perusahaan dan Pemkab Kutai Barat berharap masyarakat ikut menjaga tanaman tersebut agar bisa tumbuh subur. Hal ini juga harus dilakukan perusahaan sebagai bagian dari menjaga kelestarian lingkungan yang telah rusak akibat aktivitas pertambangan. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Unit pemadam kebakaran inilah yang menjadi andalan tim pemadam kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau. Meski sebagian dari armada tersebut sudah uzur, namun mereka harus tetap merawatnya agar bisa dioperasikan saat terjadi musibah kebakaran. Peralatan yang kurang layak operasi dikhawatirkan bisa membahayakan keselamatan para petugas damkar. Selain persoalan armada dan peralatan, Damkar Berau juga kekurangan personel. BPBD mengaku penambahan personel sangat mendesak untuk memaksimalkan kerja. Meski sudah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan tambahan personel, namun harapan tersebut hingga kini belum terwujud. Dari segi SDM, jumlah orang kami sangat kurang dan terbatas. Dan masih banyak SDM kami yang belum terlatih, pemadam satu. Dari sarana prasarana kami selalu maintenance dan secara mandiri, secara mandiri, menggris dan menguji coba supaya unit ini siap pakai kapan saja dan apabila insiden tidak terjadi trouble. Dari kendaraan, unit, tangki, alhamdulillah kalau untuk di kota masih standar, enggak juga kurang, enggak juga mencukupi. Petugas damkar yang dibutuhkan BPBD idealnya sebanyak 210 orang. Jumlah tersebut disesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah kecamatan di Kabupaten Berau. Sementara itu, hingga saat ini petugas yang tersedia hanya sebanyak 48 orang. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.